Jumpa lagi bersama saya, Yana Priyatna, dari Yan Property Development. Di sini saya ingin membahas tentang rame-rame ada kasus fake mentor atau fake guru gitu. Jadi guru palsu atau mentor palsu gitu ya. Kayak gitu yang mungkin dia seolah-olah kaya, seolah-olah super kaya, dan lain sebagainya. Ternyata dia mungkin disinyalir sebagai penipuan gitu ya. Kayak gitu. Oke, sebelum lanjut ke video selanjutnya atau sharing berikutnya, silakan Anda bisa like, komen, subscribe video di bawah ini gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kita akan ngebahas bagaimana ciri-ciri seorang fake mentor atau apa itu fake mentor. Nah, ini lagi rame ya, lagi rame di di media sosial bahwa ada seorang dia katanya mentor, guru yang ngajarin bisnis, tapi katanya informasinya ngomongnya itu kasar gitu ya. Bahkan ada ngomong penjual ludah gitu ya. Ada lama ya. Kemudian dia sibuk ngurusin rumah tangga orang lain gitu ya. Ini amit-amit ya, nauzubillahi min dzalik ya. Terus sibuk apa lagi ya? Nyinyir, kata-katanya wah menghina Dina, mencaci maki luar biasa dan tidak mencirikan bahwa dia seorang mentor gitu. Nah, oke, tapi selengkapnya kita akan sharing ya. Kita akan sharing berhubung saya di depan gedung sate nih. Khusus buat Anda kita akan sharing siapa itu atau ciri-ciri bagaimana itu fake mentor atau fake guru gitu. Satu, biasanya fake mentor mentargetkan newbie bisnis. Nah, kalau dari lihat tata bahasa, target dan lain sebagainya, biasanya fake mentor targetnya adalah newbie bisnis yang menengah ke atas. Yang dia mungkin kaya raya, dia dari keluarga terpandang, dari keluarga kaya, keluarga notaris kaya, pengusaha kaya di kotanya segala macam. Nah, itu adalah targetnya. Atau newbie dalam bisnis, mungkin baru punya omset sekitar 10 miliar ke bawah ya, 10 miliar ke bawah per bulan ya, atau 100 juta, 400 juta dan sebagainya. Itu adalah target-target fake mentor gitu, karena mungkin dia secara networkingnya belum besar, belum kuat dan sebagainya, sehingga akhirnya sama fake mentor ini dijadikan namanya tuh sapi perahan, atau disuruh investasi bodong, suruh investasi dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut ciri-ciri fake mentor. Oh ya, sharing saya ini dari artikelnya atau dari status Facebooknya Bu Dewi Crackman ya. Dewi Crackman dari USA. Saya mohon izin men-sharekan artikel Anda gitu ya. Oke, lanjut. Nah, biasanya berbayar mentorshipnya itu langsung bayar setahun di depan. Nah, ini fake mentor ya. Kalau di luar negeri mungkin udah biasa dan sebagainya, tapi kalau di Indonesia mungkin harus ada deposit 50, 100, 150 juta. Kalau portofolio motivator atau mentornya belum terlalu cemerlang, tiba-tiba muncul, harus hati-hati ketika Anda mentargetkan mau investasi 50 juta per tahun gitu. Walaupun itu deposit ya, 100 juta per tahun, 150 juta per tahun, itu hati-hati banget. Harus hati-hati ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi biasanya kalau mentor beneran sih sebetulnya nggak nyari duit di di seminar atau di workshop ya. Dia pasti ada workshop lanjutan yang ketika dia workshopnya yang pertama bagus, insya Allah dia nggak perlu bayar tahunan, tapi insya Allah si murid-muridnya akan bayar lagi untuk kelas lanjutan lagi yang lebih berkualitas atau lebih mahal ya, kayak gitu. Jadi nggak usah bayar tahunan atau nggak usah deposit gitu ya, deposit uang gitu ya. Oke, lanjut. Nah, biasanya fake mentor ini menawarkan investasi. Nah, investasi bodong, investasi ya, baik itu investasi mungkin di cryptocurrency, di saham, di bisnis, dan lain sebagainya, emas dan sebagainya. Nah, itu harus jelas perjanjiannya gitu. Harus ada hitam di atas putihnya, harus ada jaminannya dan sebagainya, sehingga akhirnya Anda tidak dibohong-bohongi. Biasanya karena kita terlalu silau dengan pembicara, akhirnya dan kita handling objectionnya kita nggak ada ke pembicara tersebut, kita percaya saja padahal uang Anda itu mungkin dibawa kabur atau disalahgunakan gitu. Hati-hati dengan seorang fake mentor seperti itu ya, kayak gitu. Nah, kemudian keempat ya, success leave a trail. Sukses selalu meninggalkan jejak. Jadi kalau ada fake mentor atau ada mentor tiba-tiba muncul, dicari nama bisnisnya, portofolio bisnisnya, portofolio portofolio di Google dan sebagainya, perusahaannya nggak ada, itu patut dicurigai. Berarti hati-hati dia fake mentor. Kan kalau misalnya kita belajar ke Pak Hermanto Tanoko nih, Chat Avian, kan ada Avian Towernya di Surabaya gitu ya, di dekat Jalan Waru informasinya, di depan Hotel Plaza. Tapi kalau ini ada tiba-tiba orang muncul, ketika diketikin namanya,
ketika kita ketikin perusahaannya, ternyata nggak ada sama sekali gitu, nggak ada jejaknya, brandnya nggak jelas dan lain sebagainya. Itu hati-hati, berarti dia belum sukses atau dia ya mungkin baru naik aja gitu ya, baru manjat gitu. Tiba-tiba dia bilang bahwa saya sudah sukses, saya perusahaannya banyak gitu. Hati-hati juga gitu ya. Dia adalah fake mentor gitu, walaupun kita mungkin percaya ya sama dia ya. Oke, kemudian kelima, untuk menarik perhatian, biasanya fake mentor ini itu dia pamer-pamer harta. Ini kayak OKB nih, kayak orang kaya baru. Pamer jam tangan mewah gitu ya. Kemudian pamer mobil mewah, supercar gitu ya, pamer dia liburan ke luar negeri gitu ya. Ya entah benar entah editan gitu kan. Pamer entah Photoshop juga gitu ya. Terus pamer apa lagi ya? Pamer dia donasi gitu, donasi dan sebagainya. Ini aneh, anomali gitu. Kadang di saat itu dia pamer-pamer harta, tiba-tiba dia pamer-pamer sosial gitu, yang tinggi. Nah itu yang cukup aneh ya, kayak gitu. Jadi kalau dia terlalu banyak bacot gitu ya, banyak bacot apalagi pamer harta, nah itu hati-hati. Itu biasanya itu adalah fake mentor atau fake guru gitu. Seperti contohnya di luar negeri yang paling terkenal, The King Instagram, saya lupa lagi namanya, Dan Bilzerian kalau saya, orang Armenia Amerika, yaitu dia baru tertangkap. Dia banyak menipu, dia foto-foto sama cewek-cewek seksi, berbikini, dia foto sama senjata gitu ya, sama senjata kelas berat, kemudian foto-foto bersama kapal pesiar, kemewahan aja dan sebagainya, sehingga akhirnya dia sekarang ternyata dia palsu semua itu, fake mentor. Itu ternyata mobilnya sewaan, rumahnya juga sewaan, cewek-ceweknya cewek-cewek aktris gitu kan, yang disewa, model yang disewa dan sebagainya. Jadi wah itu luar biasa lah untuk menarik, karena itu mungkin orang Indonesia suka ya dengan itu semua ya, dengan kemewahan dan sebagainya ya. Terus apalagi ciri-ciri fake mentor? Mentor fokus posting kesuksesan dirinya, bukan kesuksesan para muridnya gitu ya. Jadi dia selalu nge-share bahwa saya sukses, saya super kaya, saya luar biasa, saya dan sebagainya gitu ya. Tapi dia nggak ada proses bisnisnya, proses murid-murid mentornya itu sukses apa enggak, itu nggak ada gitu. Dia hanya fokus kepada dirinya sendiri gitu, bukan kepada komunitasnya itu atau kepada murid-muridnya itu gitu ya. Biasanya berbagi ilmu mentorship yang murah-murah itu untuk funneling saja. Misal pertamanya murah, kemudian makin mahal, makin mahal, makin mahal. Ya tidak semuanya. Ada beberapa yang memang tulus, ikhlas, yang ilmunya betul, benar untuk ngajarin. Ada yang memang dia itu cari funneling tapi ujungnya nanti investasi gitu. Nah, Anda harus kenali dulu portofolionya, perusahaannya, nama brandnya, orangnya. Jangan sampai Anda terjebak oleh mentor-mentor palsu itu. Kemudian biasanya mereka menggunakan jualannya yang scarcity. Apa scarcity itu? Yang jualannya maksa dan ada waktu terbatas gitu. Padahal itu untuk menjaring orang, untuk semakin disaring orangnya, semakin kaya, semakin akan dia ambil uangnya gitu. Akan dia ambil uangnya. Jadi dia memaksa, kemudian ini waktunya terbatas, tinggal berapa menit lagi, tinggal berapa hari lagi, atau apa. Nah itu hati-hati gitu. Karena sejujurnya kalau saya mau belajar ke Hermanto Tanoko, Chat Avian, ya dia nggak perlu pakai gitu-gitu aja. Misalnya bayar 50 juta, belajar sama saya. Mentorship misalnya 6 bulan, saya akan pasti bayar. Karena dia jelas, ada integritasnya, Pak Hermanto Tanoko yang punya Chat Avian gitu. Kalau kita sekarang tiba-tiba ke mentor baru yang dari antah berantah segala macam, ya kita nggak tahu itu siapa gitu kan, kayak gitu. Hati-hati juga, jangan-jangan nanti Anda ditipu ya, bisa ditipu. Oke lanjut, kadang fake mentor kurang etis dalam mempromosikan bisnisnya atau mempromosikan workshopnya gitu ya, kurang etis. Kata-katanya kasar, penuh cacian, penuh makian, penuh nyerang orang, penuh mau pansos gitu, mungkin manjat sosial, penuh dengan apa lagi ya, penuh dengan bulian gitu. Nah, hate speech, nah itu hati-hati, berarti dia kebanyakan dia fake mentor gitu. Oke, lanjut lagi. Seperti apa ciri-ciri fake mentor? Terus biasanya dia mengiming-imingi cara kaya gitu. Nah, padahal kaya itu tidak bisa instan ya, kaya itu berproses. Banyak mentor-mentor di luar negeri yang dia mengajarkan cara kaya, tapi akhirnya bangkrut juga. Seperti mungkin contohnya Robert Kiyosaki ya, ternyata dia pernah bangkrut juga gitu, walaupun dia mengajarkan kuadran dan sebagainya gitu ya. Jadi hati-hati dengan fake mentor. Saya nggak menyebut orang-orang dari luar negeri itu fake mentor atau fake guru, tapi kita harus kenali dulu, betul nggak ini yang guru kita itu atau mentor kita itu yang udah sukses ke bisnis, atau dia memang fokus ngajarin orang sehingga orang itu berhasil. Sudah ada sertifikasinya, sudah ada mungkin sertifikasi coaching dan sebagainya, sehingga akhirnya dia disebut guru, the real guru atau the real mentor. Dan dia pun mungkin brandnya dari perusahaan coaching yang bagus dan sebagainya. Tapi ini tiba-tiba ada antah berantah, orang tiba-tiba muncul, dia pansos, dia nyerang orang, dia ngebeli orang, segala macam. Nah itu perlu dicurigai ya, hati-hati gitu. Oke, terima kasih. Itu sharing dari saya, sharing dari artikelnya juga Bu Dewi Crackman yang ada di USA. Terima kasih atas sharingnya yang luar biasa. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dan manfaat dari ini semua.
Saya Yana Priyatna, saya senang mencari ilmu dan saya senang berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses luar biasa.